Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Anda sedang bersantai di rumah, tapi mari kita adakan waktu sedikit untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya ucapkan selamat, kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan, saudara, sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan kita. Dengan posisi yang seperti ini, dengan situasi yang seperti ini, tapi saya tetap percaya, saya tetap yakin saudara akan bahagia, karena firman Tuhan yang akan menyapa Anda dan saya adalah firman yang menghidupkan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru barusan ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam suasana yang tidak seperti yang kita inginkan. Kita harus beribadah di rumah masing-masing, kita harus mengingat, kita harus mengerti satu himbauan dari pemerintah yang harusnya kita harus mentaatinya. Karena sebagai umat-umat Tuhan yang taat kepada Tuhan tentunya kita percaya Roma 13 berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi dan kita harus mentaatinya seperti kita mentaati Tuhan. Karena tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan dan waktu kita melanggar pemerintah kita sama dengan melanggar kepada firman dan kebenaran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari kebangkitan Kristus yang kita rayakan sebagai hari raya Paskah ini benar-benar memberikan sebuah kekuatan kepada saya dan saudara, di mana hari kebangkitan ini kita rayakan benar-benar dalam suasana yang seperti Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sejarah mencatat satu kali jemaat pada zaman perjanjian baru, gereja-gereja mula-mula mereka ada di daerah-daerah dalam perantauan, mereka dalam kesusahan seperti saya dan saudara hari ini, Petrus menulis surat kepada mereka. Kita akan buka sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membacanya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, saudara-saudara. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak akan terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Firman Tuhan berkata, seperti yang kita baca hari ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang rasul namanya Petrus. Rasul Petrus menulis kira-kira tahun 63 atau sampai 64 Masehi dengan satu latar belakang jemaat yang waktu itu sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan, mungkin juga lebih besar penderitaan mereka daripada penderitaan kita pada hari-hari ini. Tapi firman ini berkata, yang pertama Petrus berkata, ayat yang ketiga kita melihatnya, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 3 ini mengatakan kepada kita bahwa Petrus mampu bersyukur. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dengan kebangkitan Yesus bukan hanya merupakan satu kejadian, bukan sebuah cerita atau bukan satu rekaman Alkitab yang dituliskannya. Karena kita melihat, kita percaya bahwa Petrus adalah rasul yang mungkin adalah seorang rasul yang pertama kali menyaksikan berita tentang kebangkitannya. Dia pergi ke makam, dia pergi ke kuburan Yesus untuk melihat sesungguhnya waktu Yohanes berlari menjemput dia sampaikan berita dan dia adalah orang yang pertama kali masuk di dalam kubur itu setelah dia dengar kebangkitannya. Tapi hari ini peristiwa kebangkitan itu tidak hanya menjadi sebuah cerita rekaman belaka,
Tapi apa yang Petrus katakan, dengan kebangkitan itu membawa sebuah dampak, membawa sesuatu akibat buat saya dan saudara. Dalam kebangkitannya saya dan Anda dijadikannya menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus bukan hanya suatu hari raya, bukan hanya satu peringatan, tapi kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita ingat hari ini adalah dengan kebangkitan itu kita dibawa oleh Tuhan menjadi satu hal menuju kepada kehidupan, hidup yang penuh pengharapan, saudara-saudara. Biar ini yang menjadi poin pertama kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap punya pengharapan. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ya, saya pikir ada banyak orang kehilangan pengharapan-pengharapan pada masa-masa yang seperti ini. Ada banyak orang sudah punya pengharapan yang menipis. Dan tidak lagi punya pengharapan, tapi saya dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang justru diberitahu oleh Tuhan lewat kebangkitannya, lewat kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tuhan melahirkan saya dan saudara kembali menuju kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saya tetap katakan kepada saudara, pengharapan adalah sauh yang kuat untuk jiwa. Pengharapan adalah sauh yang aman buat jiwa kita. Apalagi kalau pengharapan kita tujukan kepada Tuhan yang telah mati. Kalau dari kematian saja kita sudah dimerdekakan, masakan dari penderitaan Tuhan tidak melepaskan kita. Pasti kita akan dimerdekakan. Dan satu kali yang namanya persoalan, penderitaan, kesulitan seperti yang kita alami hari-hari ini berkenaan dengan wabah corona, saya yakin Tuhan pasti memelihara kita. Jadilah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Kebangkitan Kristus semata-mata untuk melahirkan saya, melahirkan saudara kembali menjadi manusia yang bukan manusia tanpa pengharapan, tapi kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Lalu bagaimana ayat berikutnya? Ayat 4 dia berkata, untuk menerima bagian. Ya, untuk menerima bagian. Jadi pengharapan itu adalah sebuah pengharapan. Apakah yang kita harap? Kita mengharap akan dapat suatu bagian. Bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya rasakan saudara-saudara di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan hari-hari ini. Kita harus percaya kembali kebangkitan Tuhan memberikan kepada saya dan saudara sebuah pengharapan. Dan yang kita harap bukanlah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Nah, kalau surga menjadi sebuah jaminan bagi kita, lalu kita mesti bertanya-tanya. Yang repot, yang kita renungkan, yang kita lagi pikir, bukannya surga. Kalau surga sudah pasti. Kalau surga nanti pasti kita masuki. Tapi yang menjadi beban kita adalah sementara kita menanti surga. Sementara kita masih ada di dalam dunia. Dengan segala perkembangannya. Dengan segala macam berita yang kita dengar. Dengan segala macam hal yang kita melihat setiap hari. Kenyataan hidup yang tidak pernah kita lewatkan setiap saat. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita pikirkan? Sementara kita belum sampai di surga, walaupun surga itu pasti buat saya dan saudara, tapi sementara menuju ke surga, kita pasti akan mempunyai sebuah kehidupan yang sepertinya, tadi Petrus berkata, seperti jemaat yang tidak berpengharapan karena masalahnya terlalu besar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, yang kita harap dari Tuhan lewat kebangkitannya, dengan kebangkitan Yesus membuka surga buat saya dan saudara. Dengan kebangkitan Yesus membawa saya dan Anda punya pengharapan yang pasti tentang kehidupan yang akan datang. Sambil menanti itu, ayat berikutnya yang berkata, yaitu kamu, saya dan saudara, jemaat yang ada di mana-mana, yang berharap kepada Tuhan, berdasarkan dengan hidup yang diubahkan. Karena kebangkitan Kristus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan.
dalam kekuatan Tuhan, sementara kita mengharapkan keselamatan yang telah tersediakan yaitu surga, saya dan Anda dalam satu jaminan. Kita dipelihara, kita dilindungi, kita diperhatikan, kita disayang oleh Tuhan karena imanmu, Saudara-saudara, kita tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi hari-hari ini dan berikutnya. Satu kali pasti akan selesai persoalan kita. Corona tidak akan selama-lamanya. COVID-19 tidak akan menguasai dunia untuk selama-lamanya. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semuanya. Satu kali akan berakhir. Satu kali akan selesai. Tapi menuju kepada waktu penyelesaian itu. Menuju kepada sesuatu yang Tuhan sudah sanggup izinkan kepada kita. Mari coba kita lihat. Karena imanmu sementara kamu menantikan, kamu terpelihara. Saya yakin. Saya dan keluarga, saudara dan keluarga, jemaat Tuhan semuanya yang terus berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kita akan dipelihara dengan sempurna. Dan pemeliharaan itu nyata. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang harus kita pergumulkan hari-hari ini? Bukannya kita keluar dari persoalan, yang kita gumulkan adalah masih adakah iman dalam saya dan saudara sementara kita masuk dalam sebuah kesulitan besar ini. Iman kita akan kita tandai dengan kita mencari Tuhan di dalam doa-doa kita seperti saat ini. Doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk saya dan Anda. Bagaimana kita beriman? Saudara-saudara, biarlah dalam masalah-masalah yang sulit seperti ini, kita akan berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk iman kita kepadanya. Kita bukan hanya berserah, tapi kita melakukan sesuatu yang harus dapat kita melakukannya. Dan salah satu yang paling penting apa yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, itulah yang membuat iman saya kuat, iman saudara kuat. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Jangan corona menghentikan doa kita. Tapi sebaliknya doa kita lah yang akan menghentikannya. Jangan persoalan yang akan menghentikan cara dan waktu kita berdoa. Tapi biarlah waktu kita untuk berdoa, doa kita itu yang akan menghentikan segala-galanya. Itu namanya orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Dan saya masih ingat, saya sampaikan kepada Anda, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita berkumpul terbatas. Waktu kita bertemu satu dengan yang lain sudah mulai tidak ada. Mulai berkurang, mulai dibatasi. Waktu kita bercengkrama dengan satu yang lain, kita mulai lagi menjadi satu orang yang mentaati pemerintah dengan duduk diam di rumah. Tapi saya tetap berkata, hal mendengar firman Tuhan masih bukakan buat saya dan saudara. Terbukti hari ini saya masih bisa menjumpai saudara dengan penyampaian firman. Dan saya yakin firman ini akan menjadi berkat buat saya yang menyampaikannya dan buat saudara yang mendengarnya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan orang yang beriman tentunya tidak akan digoyahkan dengan kesulitan demi kesulitan. Tapi iman kita adalah iman yang kuat di tengah-tengah menghadapi kesulitan. Jadi di tengah-tengah kesulitan ini saudara-saudara, saya katakan lagi, jangan kesulitan memberhentikan iman kita. Tapi iman kita lah yang akan berikan kita kekuatan untuk memasukinya. Sampai kesulitan itu sirna dalam hidup kita. Itu pun karena pertolongan Tuhan yang kita harap. Tuhan yang mana? Tuhan yang bangkit dari antara kematian. Dan kita percaya dengan kebangkitannya, saya dan saudara juga akan dibangkitkannya. Kalau dari kematian saja dibangkitkan, masakan dari persoalan Tuhan tidak berikan kekuatan untuk bangkit. Saya tetap berkata, gereja Tuhan, ayo kita bangkit, terus beriman kepada Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang yang punya iman, sebagai seorang yang dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan, lalu kita pertahankan iman walaupun dalam penderitaan, karena kita punya pengharapan lebih besar yaitu surga. Kalau surga saja Tuhan sediakan, masakan hidup sementara di dunia Tuhan tidak peliharakan. Tuhan pasti memelihara kita. Berikut,
Bagaimana orang yang punya pengharapan tentang surga dan bagaimana orang yang punya pengharapan tentang dunia, pemeliharaan Tuhan, saya maksud di dalam dunia. Satu sikap yang dikembangkan oleh Petrus dalam ayat ini, ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi, bergembiralah akan hal itu. Pertahankan rasa gembira. Pertahankan rasa sukacita. Gembira. Ya, tetap senang menghadapi segalanya. Saya katakan gembira kita ini kita pertahankan, sukacita kita pertahankan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan sumber gembira, sumber sukacita dikatakan oleh Rasul Petrus, bergembira akan hal itu. Hal mana? Hal pengharapan yang lahir dari kebangkitan Kristus. Ya, hal pengharapan yang muncul, yang timbul, yang menjadi milik saya, milik saudara. Sebagai akibat kelahiran kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus, bergembiralah akan hal itu sekalipun. Ada kata yang sepertinya bertolak belakang. Kita harus bergembira. Kita harus tetap bersukacita. Jangan susah. Jangan menjadi sedih. Jangan putus asa. Jangan kehilangan rasa humor. Jangan kehilangan rasa menikmati kehidupan. Sekalipun, kata firman Tuhan, sekalipun, kata Alkitab, sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya berkata berbagai-bagai pencobaan dalam Alkitab ini, yang saya maksudkan juga sama seperti ini. Satu hal besar yang disebut dengan corona, satu hal besar yang disebut dengan COVID-19, ini akan menimbulkan beberapa hal yang menjadi persoalan dari setiap orang yang menghadapinya. Satu, mungkin saya sebagai seorang hamba Tuhan, yang biasanya keluar ke sana kemari, yang biasanya jalan ke sana kemari, yang biasanya naik mobil dari kota satu ke kota lain. Saya lewat penderitaan ini, lewat persoalan ini, harus berdiam diri di rumah. Saudara bisa bayangkan kalau seperti saya harus tinggal di rumah. Ya, ini tidak kebetulan Anda sedang melihat rumah saya. Rumah sebesar ini pada waktu siang, saya yang menghuni saya dengan Bu Stefanus. Anak yang kecil, harus dinas di rumah sakit, berjuang di garda depan untuk menghadapi pasien-pasien yang kemungkinan besar akan terjangkit itu juga. Dan beberapa pasien sudah terisolasi dalam rumah sakit tersebut karena sepertinya masuk ke sana. Anak yang besar sudah menikah, ya pisah dengan saya dan ibu. Hanya sekali-sekali mereka datang. Saudara bisa bayangkan, begitu rasanya orang tinggal di rumah. Sehari dua hari cukup suka, sehari dua hari cukup senang, namanya istirahat. Tapi kalau berhari-hari, itu juga merupakan sebuah penderitaan buat saya dan saudara. Saya yakin setiap orang akan kehilangan mata pencarian dengan pasti. Dengan apa? Dengan corona harus dipulangkan. Hei, saya dengar berita, sudah pulang dari kota besar, karena diberhentikan dari pekerjaan, sampai di tempatnya dia diperiksa sebagai orang dalam pengawasan, ODP. Dan mereka harus dikembalikan, suruh kembali lagi ke kota. Nah kalau mereka kembali ke kota, mau tinggal di mana, mau makan apa, sementara kerjaan tidak ada. Ini satu kesusahan, sebuah penderitaan. Guru-guru yang harusnya berjumpa dengan para murid mereka, harus tinggal di rumah. Sambil mengirim tugas-tugas buat mereka. Saya pikir ini lebih berat, sebuah tugas lebih berat daripada duduk atau berdiri di kelas untuk mengajar murid secara langsung. Murid-murid juga merasa jenuh. Kenapa? Yang menjadi guru mereka bukan guru, tapi selalu mamah mereka, ibu mereka. Dan saya pastikan ibu mereka punya cara mendidik, ilmu pendidik, ilmu pedagogik pasti mereka tidak punya. Metodik, didaktik tentang ngajar anak pasti tidak ada. Yang mereka harap cepat mengerti, cepat tahu, cepat pandai, cepat bisa. Dan waktu anak tidak mengalami yang seperti yang diharap, maka ibu, mama akan marah-marah kepada anaknya. Anak itu juga mengalami penderitaan.
Ibu itu juga menderita. Sekarang baru tahu besarnya tugas guru. Ya, kalau guru cubit murid, lapor polisi. Cubit anakmu, lapor sekarang ke polisi juga. Anda rasakan kan sebagai seorang guru sekarang? Dan murid-murid sampai mengeluh, Bu Guru kapan kita masuk? Mamahku lebih keras, mamahku lebih jahat dari Pak Guru dan Bu Guru. Aku rindu ke sekolah, aku rindu ke sekolah. Anak juga mengalami sebuah penderitaan, orang tua juga mengalami penderitaan. Pemerintah juga tak lepas dari itu. Harus menyantuni orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Harus membebaskan tarif listrik 450. Harus memberikan potongan yang 900. Tidak tahu saya dan saudara yang lebih dari 900 apakah kita akan dibebaskan atau diberikan korting atau potongan? Ya kita tidak tahu. Tapi yang saya katakan kepada kita semua, ini adalah masalah satu yang menghamburkan masalah-masalah lain yang kita akan nikmati, kita akan mau tidak mau kita harus merasakannya. Petrus berkata, bergembiralah akan pengharapan, akan jaminan pemeliharaan Tuhan yang lahir, yang muncul, yang timbul akibat kebangkitan Kristus. Walaupun di antara saya dan saudara sementara ini, kita berkata seketika ini harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun penderitaan kita hari-hari ini, apapun kesulitan kita, jangan tanggapi kesulitan dengan berputus asa. Jangan tanggapi kesulitan dengan berduka cita. Jangan hadapi semua kesulitan-kesulitan dengan kita mulai membangkitkan keinginan kita yang terpendam dan tidak keturutan sehingga kita menjadi marah. Baik marah kepada diri sendiri, marah terhadap orang lain, marah kepada situasi, marah kepada kondisi, marah kepada apapun di hadapan kita. Alkitab ini katanya Petrus berkata, bergembiralah. Saudara-saudara, mengapa kita mesti gembira? Yang pertama, akan hal itu, hal mana saya ulang, hal kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali menjadi orang yang berpengharapan. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada sebuah bagian yang akan disiapkan Tuhan di dalam surga buat saya dan Anda nanti. Dan sementara kita menanti surga, sementara kita belum sampai ke sana, kita harus tetap beriman supaya dengan iman kita terpelihara dengan sempurna. Sampai-sampai Petrus berkata, walaupun keadaannya sulit, yakinlah Tuhan pasti memelihara kita. Sebab itu tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah, maksud semua yang mana? Maksud Tuhan mengizinkan penderitaan. Ya, saya yakin saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan ini buat saya dan saudara untuk kita lewati. Bukan supaya kita mati di tengah-tengah penderitaan, supaya kita dapat melewatinya. Dan siapakah yang dapat melewati? Orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan karena iman dan percayanya kepada Tuhan. Saya sempat berpikir seperti sesuatu yang saya terima dari grup. Kalau kita melihat, siapakah yang harus terkena corona? Apakah orang yang tidak punya hidup yang bersih? Saya selalu berkata dalam diri saya, orang-orang yang tidak hidup dalam kebersihan lebih terjaga mereka sepertinya. Dan belum ada satupun ya di tengah-tengah kita, di sekitar saya gelandangan yang tidak mengerti kebersihan, itu terkena virus corona. Berikut, kalau memang virus ini mengena kepada orang-orang yang tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan, saya juga tidak dapat simpulkan itu. Kenapa? Karena justru kita melihat dokter, orang-orang yang mengerti tentang kesehatan, mereka juga terpapar corona. Oh Pak, mungkin ini orang-orang yang tidak ngerti tentang kebersihan sedikit. Tidak. Negara-negara Eropa, New York, kota di Amerika, kota yang terkenal dengan kebersihan, kota yang terkenal sekali dengan satu standar kebersihan.
Tapi mereka juga terkena dan lebih besar jumlah korban di antara kita daripada kita. Mereka lebih banyak. Oh Pak, itu corona tidak kuat. Ya, di dalam satu suhu yang lebih dari 28 derajat. Karena munculnya di Wuhan. Tapi kita lihat Iran juga kena. Bukankah suhu di Iran, udara di Iran jauh lebih panas dari negara kita? Tahu mereka kena? Ini mungkin orang-orang yang tidak mampu ya yang kena. Perdana Menteri Inggris juga kena. Ya. Coba kita lihat. Ada Perdana Menteri, ada Wakil Wali Kota kena. Coba kita melihatnya sekarang. Bagaimana ini bisa melihat sesuatu di dunia yang seperti ini? Pak, mungkin hamba Tuhan tidak kena. Ada hamba Tuhan yang kena juga. Dan ini saya katakan, saya tidak menghakimi mereka kenapa mereka kena. Semua dalam koridor Tuhan menggendakinya. Bagi hamba-hamba Tuhan yang terpanggil pulang ke surga karena corona, ada mahkota, ada surga yang sudah disediakan Tuhan buat mereka. Bagi saya dan Anda, untuk apa semua ini terjadi? Semua ini terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kita, kata firman Tuhan. Ya. Iman yang mana? Iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kalau emas itu diuji dengan kemurnian api, tapi iman diuji dengan satu penderitaan. Ini waktunya kita diuji, saudara-saudara. Iman saya dan iman saudara yang akan diuji seperti orang menguji emas. Saya pernah sampaikan kan kepada jemaat waktu kita doa malam. Kalau emas itu diuji, emas itu dimurnikan, tidak begitu lama. Saya punya pengalaman. Ya, saya dapat sebuah pemberian cincin. Ya, sepertinya bukan emas. Sampai yang memberi itu diberikan kepada saya karena dia rasa kecewa. Tapi waktu saya terima, saya bawa ke sebuah toko di Jalan Pasar Besar, Timur, Malang. Diuji begitu cepatnya, dimasukkan dalam air atau cairan yang mendidih, yang dinyalakan dengan api. Dan cincin itu sebentar dicelupkannya, diangkat, sudah menjadi mulia. Mengapa? Karena emas pada dasarnya adalah mulia. Dengan satu mainan waktu itu, sekali dicelup sebentar, selik, angkat, mulia. Saudara, hari ini iman saya dan iman saudara yang sedang diuji lewat corona. Corona percayalah tidak membinasakan saya dan Anda kalau Anda teruji dengan iman. Ibrani 8 ayat 11 berkata, karena iman Abraham taat. Apa yang diuji dari kita? Ketaatan kita. Ini adalah catatan sejarah yang paling hebat seluruh hidup kita. Ya, ketaatan kita yang diuji. Ketaatan kita lah yang sedang diuji. Ketaatan kita ini yang sedang disaksikan oleh setiap orang dan oleh Tuhan. Adakah kita mampu taat kepada Tuhan? Salah satu ketaatannya adalah tinggal di rumah. Jangan keluar. Kalau keluar dengan terpaksa karena kebutuhan yang mendesak, pakai masker. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun sama air mengalir minimal 20 detik. Cuci tangan. Adakah ketaatan itu sudah lakukan? Saya lakukan. Ini ujian iman. Iman dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Iman dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Kita mencatat sejarah dalam pribadi lepas pribadi kita. Saya ulang kembali, saya sempat mendapat pelajaran dari kecil sampai saya jadi dewasa. Yang namanya pahlawan selalu mengerjakan pekerjaan besar. Selalu melakukan sesuatu kegiatan yang sampai-sampai nyawanya, hartanya dikorbankannya untuk orang-orang yang dikasihinya. Bela negara dengan angkat senjata, dengan perang melawan musuh. Hari ini saya dan Anda dapat kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan. Pahlawan yang menyelamatkan keluarga. Pahlawan yang menyelamatkan diri sendiri.
Pahlawan yang menyelamatkan tetangga, menyelamatkan gereja, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, menyelamatkan seluruh dunia dengan cara apa? Diam di rumah. Saya nanti akan punya pengalaman khusus, saya akan ceritakan kepada cucu-cucu saya. Dulu tahun 2020 ada perang besar melawan kematian. Saya ini, engkongmu ini, iyangmu ini punya pengalaman jadi pahlawan. Pasti mereka akan berkata, apakah yang engkau lakukan? Apakah yang iyang lakukan? Iyang diam di rumah. Hah? Bagaimana orang bisa diam di rumah menjadi pahlawan? Karena hari inilah satu-satunya sejarah jadi pahlawan adalah dengan ketaatan kita kepada Tuhan, tinggal di rumah. Sekali lagi, tinggal di rumah. Bapak Ibu, ini untuk memurnikan iman. Iman dan ketaatan tidak pernah dapat dipisahkan. Karena iman Abraham taat. Karena iman Nuh taat. Saya yakin sebelum ada Abraham ada Nuh. Bagaimana Nuh mesti taat kepada firman. Berapa bulan mereka ada di rumah atau kapal atau perahu yang mereka persiapkan dengan ketaatan. Saudara-saudara, sekarang masih ada televisi. Saudara, masih ada hiburan-hiburan yang lain. Nuh mau hibur apa? Ya, nanti baca dalam kitab Kejadian lagi. Seberapa lama Nuh tinggal di sebuah bahtera. Yang menyelamatkan dia bukan hanya Tuhan berfirman, bukan hanya Tuhan berkata. Waktu Tuhan berfirman, Nuh menjadi percaya, Nuh menjadi beriman, dan dengan iman Nuh taat. Jadi hari ini jemaat, Anda pasti terpelihara dengan hebat. Saya pasti terpelihara dengan sempurna. Masih adakah iman? Dan untuk menunjukkan iman kita dalam satu dimensi yang disebut dengan ketaatan, jangan sampai kita tidak taat. Saya ulang kembali, tinggal di rumah. Ya, sampai kapan? Lihat, sekalipun kita ada dalam kesusahan, ini untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Yang diuji dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian ya, dan kemuliaan dan kehormatan kapan? Pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, tidak ada perjuangan yang tidak menimbulkan sebuah hasil. Seorang atlet, kalau dia berjuang, dia akan dapat sebuah kemenangan namanya piala. Piala itulah yang disebut dengan satu hal yang disebut dengan pujian, penghormatan, kemuliaan. Dan waktu orang terima piala, itu orang terima semuanya. Saya yakin akan muncul kemuliaan di balik corona. Saya tetap berdoa kepada Tuhan, apakah kehendak Tuhan di balik kehidupan saya dan gereja Tuhan. Tapi saya imani, saya tetap percaya. Gereja akan semakin timbul, gereja semakin muncul. Ekses gereja semakin nyata, ekses anak-anak Tuhan semakin luar biasa. Kapan? Belum waktunya. Hari ini masih dalam satu kelas yang namanya kelas ketaatan. Untuk mencapai piala. Lakukan perlombaan dengan taat sesuai dengan aturan untuk mencapai kehormatan, mencapai puji-pujian, mencapai kemuliaan. Dan hari ini kita ditetapkan Tuhan sementara tinggal di rumah. Ibadah di rumah. Kerja di rumah. Main di rumah. Ya, saya tetap yakin anak-anak homeschooling, guru-guru, pekerja-pekerja home working. Ya, saya home pimpah di rumah. Ya, pensiunan lebih hebat lagi. Bayaran tetap ada, sukacita dengan anak cucu, mantu, home pimpah. Ya, ora tegal ora sawah. Tapi berkatnya limpah. Nah, hari ini tetap tinggal di rumah. Ini ujian iman, ujian ketaatan. Supaya apa? Sempurnanya setelah purna corona,
kita pasti melihat kemurahan Tuhan terbit atas gereja. Gereja dipermuliakan seperti rencana Tuhan yang semula. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi nanti kemudian dengan satu doa, satu harapan. Kita akan bisa berjumpa tatap muka seperti waktu yang sudah. Tapi kalau toh belum, kita tetap taat kepada Tuhan dengan satu perintah dari pemerintah, tinggal di rumah. Mari jemaat, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah sesuatu pergumulan, Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau dibangkitkan oleh Bapa, Engkau menjadi sempurna supaya nyata lewat kebangkitan-Mu. Bapa di surga melahirkan kami semuanya menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Kami punya pengharapan yang pertama, yang utama, yaitu surga. Kami pasti akan ada di sana karena kebangkitan-Mu. Dan sementara kami menanti kebangkitan kami menuju surga, Engkau pelihara kami dengan sempurna. Dan kami yakin di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah corona, di tengah-tengah COVID-19, yang secara nyata semakin membuat kami kebingungan, semakin membuat kami ketakutan. Tapi hari ini kami tidak takut, kami tidak bingung, kami tidak cemas. Engkau menyuruh kami, Engkau menekankan kepada kami, Engkau memerintahkan kami harus bersukacita, bergembira. Karena pengharapan kami sempurna, yaitu kebangkitan Tuhan memelihara kami sampai di surga. Tuhan, kuatkan iman kami, umat-Mu. Iman kami para hamba-hamba-Mu. Iman kami seluruh jemaat-Mu. Untuk kami tetap berharap penuh kepada-Mu. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Yang kami imani satu kali. Dunia akan dipulihkan. Dunia akan menjadi aman kembali karena pertolongan-Mu. Dan kami semua akan kembali dapat beribadah dengan sukacita. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintah. Tuhan berikan hikmat baik di pusat maupun di daerah. Untuk membawa kami menuju kepada masa-masa yang seperti ini. Tetap kami percaya Tuhan pakai pemerintah kami menjadi alat kebesaran-Mu yang harus kami taati. Tak lupa juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin terpapar sakit. Kuasa darah menyembuhkan mereka. Dan yang kekurangan Engkau juga cukupkan. Hamba-hamba-Mu juga Engkau pelihara dengan pemeliharaan yang ajaib. Seperti Elia di Sungai Kerit. Engkau pelihara, kami semua jemaat-Mu pasti terpelihara. Sekarang kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing. Menikmati firman ini dengan berkat yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati, engkau tetap diberkati, dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin.